Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Bagus Juseno. Saya merupakan peserta dari pelatihan CTILC itu ya. Karena saya merupakan seorang mahasiswa dan masih berumur 20 tahun, namun saya nekat mengikuti ini karena memang saya mau dan saya punya basic. Nah, mohon maaf atas keterlambatan video ini karena memang selain saya seorang mahasiswa yang penuh dengan tugas-tugas karena mau semester akhir, namun juga saya seorang santri yang harus memang mengejar hafalan itu ya. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas kedua, yaitu menyampaikan materi. Namun materi saya cukup seadanya saja lah ya, karena memang sesuai dengan basicnya bahwa saya itu menguasai public speaking ataupun itu presenter. Sebenarnya kalau misalkan presenter itu orang lebih kepada menyajikan atau menggambarkan gitu ya, apa yang telah dia teliti atau apa yang telah dia cari sebenarnya kalau presenter itu. Namun kalau public speaking itu lebih kepada ilmu komunikasinya atau cara kita berbicara di depan umum, karena memang dalam profesi apapun public speaking itu dibutuhkan. Dalam profesi apapun, baik itu pekerjaan Anda sebagai misalkan sebagai khotib, itu harus mampu itu ya. Karena saya sendiri ketika di pondok itu berbicara depan umum seperti khutbah itu udah sering, dan bahkan saya sudah terbiasa. Apalagi kalau misalkan saya presentasi di kampus gitu kan, sudah biasa dalam hal berbicara depan umum gitu kan. Karena public speaking itu begini, tidak hanya dia menguasai ilmu komunikasi, tetapi dia juga pandai berdebat gitu ya, berkomunikasi secara baik gitu. Nah, sebenarnya dalam secara teoritis itu public speaking adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi di orang banyak, kepada orang banyak. Itu tentang public speaking pengertiannya gitu ya. Namun secara teoritis itu namun secara prakteknya bahwa dalam public speaking itu ada beberapa hal atau ada beberapa problem yang memang sangat butuh solusi, dan yang saya inginkan adalah bahwa solusi-solusi tersebut merupakan solusi terbaik. Nah, salah satu permasalahan dalam public speaking itu adalah fail words ya, atau kesalahan dalam kata. Nah, kesalahan dalam kata tersebut sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kita sendiri dan berpengaruh terhadap orang lain. Contoh misalkan ketika kita berbicara di depan umum, kita menggunakan fail words, misalkan begini, pajak, nah seperti itu. Atau misalkan begini, industri Indonesia atau sumber daya manusia di Indonesia. Nah, sebenarnya kata-kata tersebut memang wajar gitu. Tetapi kalau misalkan orang kebanyakan nya atau fail words-nya, itu kemungkinan orang pertama itu akan merasa bahwa dia sedang tidak percaya diri. Ya, sedang tidak pede. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya dia belum menguasai materi. Gitu ya. Yang ketiga adalah bahwasanya dia berpikir atau audiens berpikir bahwa dia belum menguasai public speaking. Itu sebenarnya kesalahan-kesalahan dalam public speaking yang memang berpengaruh terhadap orang lain, dan bagi kita sendiri juga berpengaruh. Yaitu apa? Bahwasanya kita sendiri kadang lupa gitu sama materi, makanya kita berkata atau apa sih itu namanya, atau itu apa sih gitu. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu wajar gitu ya, tetapi harus sedikit demi sedikit dihilangkan. Solusinya adalah, solusi terbaik adalah apa? Dengan ad-libbing gitu ya. Jadi ad-libbing itu adalah kemampuan seseorang berbicara di depan umum tanpa naskah gitu ya. Misalkan nih saya contohkan file words-nya, yaitu apa sih, kita menggunakan solusi ad-libbing. Contohnya temanya yaitu misalkan handphone. Dalam 1 menit saja Anda menguasai materi handphone tanpa baca naskah apapun itu, pokoknya tentang handphone. Misalkan saya mulai nih,
handphone merupakan sebuah alat komunikasi yang digunakan pada masa kini. Eh, nah, kata E-nya tersebut itu sebenarnya latihan terus. Nah, seperti itu sebenarnya supaya kita apa? Supaya tidak terbiasa gitu ya. Karena memang ketika kita sudah tidak terbiasa, artinya bahwasanya kita sudah bisa menguasai materi gitu ya. Karena sebenarnya adlibbing itu penting gitu ya untuk mengukur sejauh mana kita dalam penguasaan public speaking tersebut. Sebalik lagi bahwasanya public speaking itu dibutuhkan oleh siapapun. Contoh kalau misalkan Anda jadi seorang karyawan gitu ya. Seorang karyawan itu tidak hanya dia mampu bekerja, ya kan, mampu bekerja dengan mengotak-ngotak atik komputer saja gitu, atau dengan dia menggunakan tenaga saja gitu ya, tetapi dari segi pikiran pun akan tetap digunakan gitu ya, dalam hal itu ketika presentasi, apalagi di kantoran seperti itu gitu kan. Nah, kemampuan berbicara itu sangat penting. Kenapa? Karena supaya kita tidak malu gitu ya, tidak nervous gitu. Ada sebenarnya beberapa tantangan gitu ya dalam public speaking itu, kayak berani gitu ya, harus kitanya antusias. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu bagus itu untuk kita gunakan misalkan dalam pelatihan adlibbing tersebut. Ya, jadi sebenarnya di antara kita itu permasalahannya itu kita terlalu banyak teori, kebanyakannya itu. Nah, kalau saya sih setuju, memang kita harus banyakkan teori. Namun balik lagi, kalau saya itu lebih kepada saya ingin mencari problem masalah atau problem solvingnya gitu. Problemnya dulu apa, terus problem solvingnya apa gitu ya. Misalkan dalam public speaking itu ya tadi permasalahannya itu misalkan fail words gitu ya. Karena fail words ini yang menyebabkan ini gitu ya. Kemudian penyelesaiannya seperti apa gitu, lebih kepada mencari studi kasus kalau menurut saya begitu ya. Itu sih mengenai public speaking, dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan dalam penyampaian saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.